Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial yang mana video tutorial ini merupakan tugas akhir semester mata kuliah Statistik S2 Pendidikan Dasar Universitas Askia tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lindra Dika, NIM 241211600159 dengan dosen pengampu Bapak Estuhono SPD MPD. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan yang pertama uji normalitas dan homogenitas, yang kedua uji T, dan yang ketiga uji ANOVA satu arah. Dalam pengujian ini, saya menggunakan aplikasi SPSS. Adapun judul penelitian saya adalah analisis pengaruh kecepatan lari dan daya tahan terhadap nilai performa lari pada siswa SD Negeri 122/3 Mukai Tengah. Penelitian ini menggunakan data dari 40 responden yang menggambarkan kemampuan lari siswa dalam konteks pendidikan jasmani, dan terdapat 3 variabel utama, yang mana variabel X1 kecepatan lari, X2 daya tahan lari, dan variabel Y nilai performa lari keseluruhan. Di sini sudah saya lampirkan data untuk dilakukan uji normalitas sebelum dilakukan penelitian, yaitu data-data dari 40 responden murid SD Negeri 122/3 Mukai Tengah. Kemudian langkah-langkah input data di SPSS 25. Yang pertama, buka dulu program SPSS 25. Yang kedua, pilih blank dataset untuk input manual. Yang ketiga, masuk ke variabel view dan isi. Di kolom ada nama, kemudian di penjelasan nama variabel tanpa spasi, contohnya X1, X2, dan Y. Kemudian di kolom isi tipe, penjelasannya numerik atau default, contohnya dikosongkan. Kemudian di kolom lagi tuliskan label, kemudian penjelasannya deskripsi variabel, contohnya kecepatan. Desimal angka di belakang koma diubah ke 0 jika perlu. Measure skala data, pilih scale untuk data rasio atau interval scale. Kemudian yang keempat, masuk ke data view, lalu masukkan data satu persatu. Baiklah, pertama yang harus kita lakukan adalah menguji normalitas datanya. 1. Uji normalitas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah data variabel terdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal berarti data tersebut secara simetris seperti kurva, lonceng, atau bell curve. Menurut Ghazal 2013, normalitas adalah salah satu asumsi penting dalam uji parametrik agar hasil analisis valid dan tidak bias. Adapun tujuan dari uji normalitas ini adalah memastikan bahwa metode statistik seperti uji T dan ANOVA dapat digunakan. Berikut langkah yang dilakukan untuk menguji normalitas data dengan SPSS. 1. Pilih analisis. Yang kedua, pilih deskriptif statistik. Yang ketiga, pilih explore. Yang keempat, masukkan semua data ke independent list. Yang kelima, pilih plots, lalu conteng normality, plots which test. Yang keenam, pilih continue. Yang ketujuh, klik OK.
Pada tabel hasil uji normalitas atau test of normality diinterpretasi, uji normalitas dinyatakan terpenuhi jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Kemudian berdasarkan nilai Shapiro-Wilk yang telah lebih sensitif untuk ukuran sampel kecil hingga sedang, semua variabel memiliki nilai signifikan di atas 0,05. Pada tabel terbaca kecepatan lari 0,185, daya tahan lari 0,130, performa 0,100. Kesimpulannya, karena semua nilai signifikan lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa data dari ketiga variabel berdistribusi normal. Analisis statistik selanjutnya dapat menggunakan uji parametrik seperti uji T atau ANOVA karena asumsi normalitas telah terpenuhi. Yang kedua, uji homogenitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah varians antar kelompok data adalah sama atau homogen. Homogenitas varian merupakan syarat dasar dalam uji ANOVA dan uji T untuk menghindari hasil yang menyesatkan. Ghazali 2011. Tujuan penelitian ini adalah memastikan bahwa kelompok data memiliki penyebaran yang serupa. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk homogenitas data. 1. Pilih analis. Yang kedua, pilih kompremenas. Yang ketiga, pilih one-way ANOVA. Yang keempat, pilih option. Yang kelima, conteng homogeneity variance test. Yang keenam, klik OK. Berikut adalah interpretasi hasil uji homogenitas variance atau Levens test untuk variabel kecepatan lari dan daya tahan lari, khususnya berdasarkan means atau yang paling umum digunakan. Di situ, kecepatan lari signifikan minus 0,039 atau kurang dari 0,05. Artinya, terdapat perbedaan varians yang signifikan antar kelompok sehingga data tidak homogen. Kemudian daya tahan lari signifikan sama dengan 0,230 atau besar dari 0,05. Artinya, varians antar kelompok homogen atau tidak terdapat perbedaan signifikan dalam varian antar kelompok. Kesimpulannya, variabel kecepatan lari tidak memenuhi asumsi homogenitas varians atau data tidak homogen. Variabel data tahan lari memenuhi asumsi homogenitas atau data homogen. Jika akan menggunakan uji parametrik seperti ANOVA untuk kecepatan lari, disarankan untuk mempertimbangkan transformasi data atau menggunakan uji non-parametrik, misalnya Kruskal-Wallis sebagai alternatif. Yang ketiga, uji T atau Independent Sample Test. Pengertiannya adalah uji T digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata dua kelompok berbeda secara signifikan. Cocok digunakan untuk membandingkan dua kondisi seperti pelari cepat versus pelari lambat. Tujuannya menilai apakah kecepatan lari 100 meter berpengaruh signifikan terhadap nilai performa siswa. Adapun langkah dalam melakukan uji T pada SPSS, 1. Pilih analyze. Yang kedua, regresi linter berganda. Yang ketiga, masukkan data Y ke dependent list, variabel X1 dan variabel X2 ke dependent list. Yang keempat, klik OK. Maka kita akan langsung mendapatkan hasil uji T dan ANOVA-nya juga. Berikut hasil output SPSS uji T.
Dari tabel dependen variabel atau performa diinterpretasi satu kecepatan lari signifikan kurang dari 0,016 atau kurang dari 0,05. Artinya, kecepatan lari berpengaruh signifikan secara parsial terhadap performa. Koefisien positif atau B sama dengan kurang dari 0,371 menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan lari, semakin baik nilai performa. Daya tahan lari signifikan kurang dari 0,737 atau lebih dari 0,05, artinya daya tahan lari tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap performa. Kesimpulannya, dari hasil uji T dapat disimpulkan bahwa hanya kecepatan lari yang memiliki pengaruh signifikan terhadap performa, sedangkan daya tahan lari tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam model ini. Oleh karena itu, kecepatan lari menjadi faktor kunci yang mempengaruhi performa dalam konteks penelitian ini. Yang keempat, uji ANOVA atau analisis varians. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai yang dipengaruhi oleh dua atau lebih faktor, baik secara individu maupun interaksi. ANOVA sering digunakan untuk melihat pengaruh jamak dari lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel dependen. Tujuannya adalah melihat pengaruh X1 atau kecepatan, X2 daya tahan, dan interaksi X1, X2 terhadap nilai Y. Berikut hasil regres ANOVA-nya. Dari data dependen variabel atau performa, prediktornya konstan, daya tahan lari, kecepatan lari. Diinterpretasi nilai signifikan dari signifikan kurang dari 0,031 atau kurang dari 0,05. Menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan artinya gabungan antara kecepatan lari dan daya tahan lari secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap performa. Nilai F kurang dari 3,816 menunjukkan tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi data cukup baik secara statistik. Kesimpulan, berdasarkan uji ANOVA, dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan secara simultan, yang berarti kecepatan lari dan daya tahan lari secara bersama-sama berpengaruh terhadap performa. Namun berdasarkan uji T sebelumnya, hanya kecepatan lari yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian maupun pengambilan keputusan yang relevan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.